Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin ke kalian villa yang estetik dan new hidden game di Bogor. Penasaran kayak gimana? Tonton video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, dan share. And now let's move on to the review. Tempat yang bakal aku datengin untuk staycation kali ini namanya adalah Kayuman Villas Bogor yang berlokasi di Jalan Cimande, Kampung Nanggo Arsena, RT 01, RW 01, Bogor. Untuk menuju ke villa ini, aku dikasih petunjuk melalui Google Maps dari admin villanya. Jadi sebenarnya kalau kita cari sendiri di Google Maps itu ada sih petunjuk ke Kayuman Villas, tapi titiknya tuh nggak sesuai, gengs. Kalian bisa lihat sendiri ya di sini perbedaan titiknya. Yang di bawah itu adalah titik Kayuman Villas dari Google Maps, tapi nggak sesuai. Sedangkan yang atas itu adalah titik Kayuman Villas yang sebenarnya. Makanya setelah kita booking dan mendekati hari H, admin villanya nanti bakalan kasih kita link petunjuk maps yang lebih sesuai dan akurat. Oke, sekarang aku kasih gambaran jalannya dulu ya untuk menuju ke Kayuman Villas. Jadi nanti kita bisa masuk lewat tol dan keluar di tol Caringin. Setelah itu kita ambil ke arah Cimande. Pasti kalian udah gak asing lagi ya sama daerah yang terkenal sama pijat patah tulang dan sebagainya ini. Oke, terus kita lanjut ikutin aja sesuai dengan petunjuk maps dari admin villanya. Nah, selama perjalanan mengikuti jalur maps ini sih jalannya tuh aman dan beraspal ya gengs. Walaupun kita melewati daerah perkampungan, cuma nanti jalannya akan semakin mengecil. Nah, setelah tiba di titik akhir maps, nanti kita masih akan lurus terus aja mengikuti jalan di depan. Ya sekitar 200 meter lagi lah kita sampai ke Kayuman Villas. Hal ini juga udah diinfokan oleh admin villa sebelumnya ya, bahwa jalan setelah titik akhir maps ini makin mengecil, hanya muat satu mobil, masih berbatu dan dipenuhi oleh rerumputan. Jalannya juga baru sebagian aja yang di semen. Tapi tenang aja gengs, nggak akan ada mobil dari lawan arah kok. Karena jalan ini memang akses satu-satunya menuju ke Kayuman Villas. Setelah itu baru deh di paling ujung kita akan menemukan villanya. Jadi benar-benar tersembunyi dan private banget ya, karena memang gak ada bangunan apapun di sekitar sini. Area parkir mobil terletak di luar villa, tapi tenang aja, ada penjaga villanya kok yang standby selama kita menginap. Jadi insya Allah aman ya. Kapasitas parkirnya juga gak terlalu besar, paling maksimalnya itu hanya sekitar 4 mobil. Oke deh, sekarang langsung aja yuk kita masuk ke dalam villanya. Begitu pintu utama dibuka, akan ada jalan setapak di mana di sebelah kanan adalah sungai dan jalan setapak ini tuh dikelilingi oleh pohon jati, gengs. Duh, suasananya tuh beda banget ya sama di kota Bogor. Jadi berasa kayak di tengah hutan gitu loh. Padahal ini tuh cuma dikelilingi sama pepohonan aja. By the way, sungai di samping ini masih digunakan oleh warga sekitar loh. Jadi jangan bingung dan aneh ya, kalau pada saat kalian menginap nanti, ada warga yang melakukan aktivitas di sungai. Cuma sayang banget sih, airnya tuh keruh dan gak jernih gitu ya gengs. Disediakan juga area duduk di samping sungai. Nah, setelah melewati jalan setapak, baru deh kelihatan ada 2 buah villa di Kayuman Villas ini. Jadi kenapa aku bilang villanya tuh private? Karena selain tempatnya yang agak tersembunyi dari luar, di sini juga hanya tersedia 2 buah villa yang kapasitasnya juga nggak terlalu banyak. Untuk villa yang besar hanya untuk 5-6 orang, sedangkan yang kecil di ujung untuk kapasitas 2 orang. Jadi private banget kan? Ini adalah view dari depan villa, di mana hanya dikelilingi oleh pepohonan dan perkebunan, ditambah suara gemericik air dari sungai di bawahnya. Udah pada nggak sabar kan sama villanya? Ya udah, sekarang langsung aja yuk kita villa tour. Untuk villa pertama, kita mulai dari villa yang kecil dulu ya. Namanya adalah Villa Uman.
Di bagian depan terdapat teras untuk bersantai. Villa ini memiliki kapasitas sebanyak 2 orang dan memiliki 2 lantai juga. Kita room tour di lantai pertama dulu ya. Jadi di lantai bawah ini merupakan area private atau area kamar tidur yang kalau dilihat sih hampir mirip kayak kamar hotel ya, yang dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam. Fasilitas Villa Uman diantaranya terdapat AC, 1 buah double bed dengan bantal yang banyak dan empuk, side table, hand sanitizer, dan sofa bench. Di depan tempat tidur terdapat rak dan televisi yang dilengkapi dengan reed diffuser, decoder TV kabel, dan berbagai amenities seperti air mineral, kettle air panas, dan cangkir. Walaupun tidak terdapat breakfast, tapi di sini disediakan cemilan, gengs, seperti pop mie, snack, teh, kopi, hingga gula. Namun di Villa Uman ini tidak ada dapur ya. Jadi kalau kalian mau ambil kamar ini harus bawa stok makanan yang banyak. Di bagian bawah rak terdapat kotak tisu dan senter. Di rak kanan bawah itu tuh kosong ya, dan bisa kalian pakai untuk taruh barang. Sedangkan di rak kiri bawah terdapat payung, lampu emergency, dan autan untuk jaga-jaga kalau ada nyamuk. Tapi alhamdulillah kemarin sih selama aku menginap jarang ada nyamuk ya gengs. By the way, di Kayuman Villas ini tidak terdapat wifi ya. Di sebelah kanan ada lemari gantung yang modelnya minimalis sesuai dengan tema kamar. Disediakan mukena dan sejadah, handuk, sendal jepit, dan tempat sampah. Terdapat pula pengharum ruangan spray dan semprotan anti nyamuk. Jadi double perlindungan deh untuk nyamuk dan pengharum ruangannya ya. Sekarang kita cek area kamar mandi. Jadi di Villa Uman ini kan temanya adalah minimalis industrial ya. Nah di kamar mandinya juga mengusung tema yang sama nih. Terdapat shower room, toilet, wastafel, dan water heater. Nggak ketinggalan juga sabun mandi dan shampoo. Nah ini adalah toiletrisnya. Selain pintu di depan tadi, di Villa Uman ini juga memiliki pintu samping yang berada di sebelah rak TV. Nah, kalau kita keluar dari pintu samping ini, depannya tuh langsung terlihat view sungai, sedangkan di sampingnya adalah halaman. Ini merupakan area belakang dari Villa Uman, di mana sungainya itu bisa lebih kelihatan dibandingkan dari depan halaman. Tapi nggak ada akses untuk turun ke sungai ya. Oke gengs, lantai bawah udah kita explore. Sekarang kita lihat yuk di atas tuh ada apa sih? Jadi lantai atas ini adalah rooftop dari Villa Uman, di mana kita bisa melihat view Kayuman Villas dari atas, dan pastinya teduh banget loh di sini. Karena dikelilingi dengan pohon yang tinggi dan rindang. Wah, asik banget gak sih kalau pagi atau sore hari nongkrong di sini sambil ngopi atau ngeteh? Seru juga ya. Berikut detail harga dan fasilitas Villa Uman. Udah beres room tour di Villa Uman, sekarang kita ke villa yang mau aku tempatin ya. Namanya adalah Villa Kayu. Villa Kayu terletak di depan kalau dari arah pintu utama tadi ya. Villa ini memiliki kapasitas 5-6 orang dan terdiri dari 2 lantai. Oke, sekarang kita langsung aja yuk villa tour. Di area depan lantai 1 terdapat teras dan dapur. Teras ini juga bisa difungsikan sebagai tempat makan maupun bersantai. Di sebelahnya tersedia jemuran. Kalau di Villa Uman kan nggak ada dapurnya ya gengs,
Nah, kalau di villa kayu ini lebih enak karena terdapat dapur, jadi kita bisa masak deh. Dan uniknya di villa kayu, dapurnya tuh di area depan, gengs. Terdapat satu set sapu dan serokan, wastafel, sabun cuci piring, dan rak piring. Lalu disediakan juga teh dan gula, kettle air panas, rice cooker, teko, kompor, dan gak ketinggalan aneka cemilan seperti mie, snack, telur, dan kopi. Wah, lebih lengkap ya daripada Villa Uman. Di bawah kompor adalah rak yang berisi gelas dan piring. Sebelahnya merupakan rak berisi alat memasak yang lengkap. Dan pastinya juga tersedia alat masak dan alat makan ya. Sekarang baru deh kita masuk ke dalam villa kayu. Di lantai pertama ini merupakan area berkumpul yang dilengkapi dengan air galon, kulkas, dan living room. Villa kayu memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap dibandingkan Villa Uman, dan harganya juga terjangkau loh gengs. Nanti kita bahas harga di akhir video ya. Area living room ini bisa juga digunakan sebagai area tidur tambahan, karena hanya terdapat satu buah double bed di Villa kayu. Selain itu, sudah disediakan juga free satu buah extra bed ukuran single. Sama seperti di Villa Uman, di Villa kayu juga tidak terdapat wifi ya. Jadi gengs, karena posisi villa ini tuh cukup jauh dari pemukiman dan jalan raya, makanya belum bisa provide wifi ya. Bahkan untuk jaringan TV lokal pun masih harus pakai parabola dan TV kabel. Tapi alhamdulillah untuk sinyal HP sih masih aman kok, terutama Telkomsel. Walaupun minus wifi, tapi fasilitas lainnya nggak kalah lengkap loh. Salah satunya disediakan setrikaan dong di sini. Cocok banget nih buat kalian yang anti kusut pakaiannya. Selain itu, disediakan juga Al-Quran di Villa kayu. Villa ini juga difasilitasi dengan alat pemadam kebakaran, air disinfektan, dan semprotan anti nyamuk. Selain itu, terdapat pula laci P3K. Wah, komplit banget ya fasilitasnya. Nah, di bawah laci juga udah disediain permainan loh, yaitu congklak dan Uno Stako. Papan congklaknya disimpan di tas rotan ini ya, gabung sama sapu lidi dan payung. Dari living room kita move ke salah satu area yang estetik gengs, yaitu kamar mandinya. Penasaran kayak gimana? Yuk kita cek. Duh, kamar mandinya tuh kece banget sih. Dengan menggabungkan unsur kayu, batu, dan tanaman hijau, membuat area kamar mandi ini tuh bernuansa tropis. Jadi kayak ala-ala Bali gitu ya, gengs. Di sini juga pastinya disediakan water heater. Untuk fasilitas kamar mandi terdapat sabun cuci tangan, dan sebelahnya itu bisa kita gunakan untuk taruh sikat gigi dan lain-lain. Kemudian di bawah ada toiletries yang lengkap, terus disediakan juga sabun dan shampoo. Nah, kalau ini adalah area favorit aku, yaitu shower room. And for your info, bagian atapnya itu semi terbuka ya gengs, karena masih ada space di tengah untuk sirkulasi udara dan cahaya yang masuk. Jadi di atas kayunya itu ada atap transparannya ya. Tadi kita udah room tour di lantai pertama, sekarang aku mau ajak kalian naik ke lantai kedua yang merupakan kamar tidur berupa mezanin. Nah, ini dia gengs, area mezanin yang estetik dan instagramable banget dari Villa kayu.
Wah beneran deh, ini tuh kece banget. Asli, aku jadi berasa kayak lagi di Lembang gitu, bukan di Bogor. Apalagi view belakang tempat tidur tuh pepohonan yang hijau. Duh, adem banget deh. Jendela di belakang tempat tidur juga bisa dibuka ya, sehingga semilir angin bisa masuk ke dalam ruangan. Jadi makin seger deh udaranya. Sekarang kita bahas area samping tempat tidur ya. Di sebelah kanan terdapat rak tangga dan di bagian tengah adalah lemari. Setelah dibuka, ukuran lemarinya juga lumayan besar dan terdapat sejadah di dalamnya. Kemudian di ujung kiri adalah kaca full body. Kaum hawa pasti seneng banget deh sama kaca kayak gini. Di sisi yang satunya lagi terdapat area duduk santai yang dilengkapi dengan satu buah kursi rotan dengan bantalan empuk dan meja kayu yang menghadap ke jendela besar. Disediakan juga tisu dan reed diffuser atau pewangi ruangan. Walaupun kapasitasnya bisa sampai 6 orang, tapi menurut aku kalau kalian mau berdua aja untuk honeymoon, ini tuh cocok juga kok karena suasananya romantis banget kan? Dan ini adalah penampakan dari mezanin ke area bawah atau area living room. Good morning gengs. Menghirup udara pagi di Kayuman Villas ini tuh seger banget. Nggak ada polusinya sama sekali. Dan cuaca di sini juga masih sejuk loh, walaupun posisinya belum terlalu atas. Jangan lupa juga untuk sarapan atau minum teh hangat di pagi hari ya. Berikut detail harga dan fasilitas Villa Kayu. Geng, sebelum memulai aktivitas harian, aku mau infoin perawatan body care aku, khususnya selama traveling. Di sini aku menggunakan produk perawatan dari Scarlett Whitening. Langsung aja yuk kita mulai. Pertama, aku menggunakan body scrubnya terlebih dahulu. Di sini aku pakai yang varian pomegranate. Wanginya tuh seger banget deh gengs, ada aroma buah dan bunganya gitu. Ukurannya juga besar yaitu 250 ml. Kita juga bisa gunakan body scrub ini 1-2 kali dalam seminggu. Cara pemakaiannya juga simple banget. Kalian ambil body scrubnya, terus apply ke bagian tubuh yang mau di scrubbing. Setelah itu diamkan 3-5 menit atau sampai mengering. Kemudian gosok perlahan sehingga sel kulit mati terangkat. Setelah digosok, baru deh kita bilas dengan air hingga bersih ya. Setelah dibilas dan dikeringkan, asli deh kulit kita tuh langsung berasa lembut dan lebih cerah. Lalu kita lanjutkan dengan pemakaian shower scrub dari Scarlett juga ya. Nah, rangkaian terakhir adalah penggunaan body lotion. Di sini aku mau jelasin 2 varian favorit aku, yaitu Jolly dan Romansa. Untuk varian pertama yaitu Romansa. Wanginya tuh soft atau lembut dan ada kayak aroma bunga dan vanilanya gitu gengs. Jadi cocok banget buat kalian yang suka sama wangi-wangi kalem. Dan yang aku suka dari packagingnya itu ada capitan untuk mengunci lotionnya, sehingga kalau dibawa traveling tuh lebih aman dan gak bakal tumpah. Langsung aja yuk kita apply ke bagian tubuh. Di sini aku pakai di sebagian tangan ya. Jadi teksturnya tuh ringan, cepat meresap ke dalam kulit, dan gak bikin lengket juga loh gengs. Nah, abis ini aku kasih perbedaan before after pemakaian body lotionnya ya. Di tangan kanan aku terlihat lebih cerah dibandingkan dengan tangan kiri kan? Padahal baru sekali pakai loh.
apalagi kalau rutin. Pasti makin cerah dan sehat. Varian yang kedua adalah Jolly. Ini merupakan varian terbaru dari Scarlett Whitening. Wanginya tuh sama-sama lembut tapi jauh lebih mewah, gengs. Jadi kayak pakai parfum mahal. Dan ada kesan glamornya juga di aromanya. Cocok banget buat acara-acara yang romantis gitu. Bahkan kalau dipakai sehari-hari, jadi berasa kayak pakai parfum mahal di seluruh badan. Serta keharumannya tahan lama pastinya. Nah, biar lebih fair, aku bakal pakai si varian Jolly ini di tangan sebelah kiri. Karena kan tadi di sebelah kanan aku udah pakai yang varian romansa ya. Teksturnya sama-sama ringan dan cepat meresap ke dalam kulit. Plus nggak bikin lengket. Manfaat dari body lotion Scarlett adalah untuk melembabkan, mencerahkan, menyegarkan kulit, dan memberikan keharuman yang tahan lama. Kalian bisa pakai produk ini setiap hari ya, terutama setelah mandi. Ini dia hasil pemakaian Scarlett Whitening Body Lotion. Jadi sama-sama cerah kan kedua tangan aku? Kalau disuruh milih, jujur aku lebih suka yang varian Jolly. Karena wanginya tuh mewah banget tapi tetap soft dan jarang didapat dari body lotion lainnya. Plus harganya juga terjangkau banget. Setiap produk Scarlett ini harganya cuma Rp75.000 per item. Untuk link pembelian di Shopee dan link Instagramnya udah aku taruh di description box ya. Jangan lupa untuk barang yang banyak dan beli varian lainnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Kayuman Vilas yang estetik banget di Bogor. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi ya. And see you on my next video. Bye!